Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji serta syukur patut kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Abah yang Abah banggakan, pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita kali ini adalah lanjutan dari tema sebelumnya tentang zikir. Saat ini kita akan membahas tentang doa setelah sholat. Ya, tapi kita belajar dulu apa itu doa. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman itu mempunyai senjata yang sangat ampuh. Senjata yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih hebat daripada peluru. Apa? Ternyata itu adalah doa. Apa itu doa? Ternyata doa ini adalah memohon sesuatu. Meminta. Memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Jadi doa ini hanya meminta kepada Allah. Ketika kita meminta sesuatu kepada makhluk ya atau kepada orang tua, itu bukan doa namanya. Itu adalah permintaan saja. Doa ini adalah memintanya kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Doanya itu memohon perlindungan kepada Allah. Tentunya memohon perlindungan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lindungan dari godaan setan yang terkutuk, minta perlindungan dari makhluk-makhluk yang akan berbuat jahat kepada kita, apapun itu. Ya, kita berdoa kepada Allah, nah, itu meminta kepada Allah disebut dengan doa. Coba kalian perhatikan Quran surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoalah kepada Tuhanmu. Ini ya, Allah yang berkata seperti itu. Allah yang berfirman seperti itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara merendahkan diri. Jadi jangan sombong merendah diri itu. Dan suara yang lembut. Jadi ketika berdoa itu jangan teriak-teriak. Tidak boleh kalian ketika ada yang berdoa bilang amin, teriak. Keras sekali amin, itu tidak boleh. Dengan suara yang lembut. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi jangan jadi kebiasaan. Ini Abah sering dengar ketika berdoa, ya, ketika berdoa itu di masjid itu ada anak-anak yang keras sekali mengucapkan aminnya. Bahkan orang tua juga ada yang seperti itu. Itu tidak baik, ya. Nah, ketika mengamini sebuah doa, lakukan dengan suara yang lembut. Terus ketika berdoa juga minta kepada Allah, jangan teriak-teriak. Dengan suara lembut, karena Allah itu Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Jangankan yang kita ucapkan, apa yang kita katakan dalam hati, ya, apa yang kita bisikan dalam hati, Allah Maha tahu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jangan sampai melebihi, ya, melampaui batas itu seenaknya, sesuka dia. Misalnya dengan menambah-nambah tuh. Kalau misalkan puasa itu sampai maghrib, ini malah dia melampaui. Wah, saya masih kuat 6:30, tidak boleh kalau seperti itu. Ya, Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dia melakukan terus puasa sepanjang tahun tanpa berhenti-berhenti. Itu juga melampaui batas. Ada saat-saatnya boleh melakukan puasa atau sunnah, ya.
Ada juga yang haram melakukan puasa. Nanti kalian akan belajar lebih banyak lagi. Nah, lalu selanjutnya, bagi orang yang beriman, yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dikatakan tuh senjatanya orang yang beriman itu adalah doa. Tapi tidak hanya sebatas doa. Ya, kita juga harus berusaha. Kalau kita ingin selamat di dunia di akhirat, kita berdoa kepada Allah, kemudian berusaha. Apa usahanya? Ibadah. Kalau waktunya sholat, sholat. Kalau waktunya puasa, ya puasa. Puasa Ramadan. Kalau misalkan ada tiba waktunya untuk mengeluarkan zakat, ya keluarkan zakat. Ya. Kalau ada orang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, ya laksanakan ibadah haji. Jangan bilang tidak mampu, belum siap. Ini ya. Jadi harus berusaha juga. Kalau kita ingin kaya kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kekayaan. Boleh, boleh silakan. Tapi tetap kita harus berusaha. Bekerja keras tanpa mengenal lelah, kemudian tidak menyalahgunakan waktu, ya, tidak menipu. Kalau berjualan silakan berjualan namun tidak menipu. Kalau misalkan jadi anggota kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia harus betul-betul melaksanakan disiplin di sana. Jadi jangan semenang-menangnya, jangan seenaknya, ya. Ini harus berusaha. Jangan terus-terusan meminta kepada Allah, tapi kita tidak berusaha. Tidak boleh seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan di sana dikatakan. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, beribadah, ya. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Gitu. Jadi Allah sebelum kita meminta pertolongan itu kepada Allah, ibadah dulu. Usaha dulu. Apa usahanya? Ya ibadah. Apa usahanya? Ya berusaha. Kalau mau kaya, bekerja dengan serius, bekerja dengan baik. Tidak ada penipuan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian, nah ini ada Quran Surat Al-Mu'min. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Tuh, kata Allah seperti itu, ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Allah akan mengabulkan. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah sudah mengatakan seperti itu. Berdoa kepadaku, meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan. Ini kesempatan. Ya. Allah berkata seperti itu. Allah berfirman seperti itu. Jadi, memintalah kepada Allah. Bahkan kalau ada orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, itu adalah orang yang sombong seperti itu. Perkara apapun yang kita hadapi menjadi mudah jika Allah menghendaki hal tersebut menjadi mudah. Oleh karena itu, setiap menghadapi perkara sulit, kita harus selalu memohon kepada Allah untuk dijadikan mudah. Kalian ketika susah menyerap pelajaran, ya, ketika memahami pelajaran, berdoalah kepada Allah, meminta. Kemudian ketika orang tua kalian dihadapkan pada suatu permasalahan yang sulit, beritahu orang tua kalian, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan beri kemudahan. Ingat, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, ini ada nih waktu dikabulkannya doa. Berarti berdoanya itu di saat ini saja? Tidak. Berdoa setiap waktu boleh. Hanya kalau berdoa itu harus di tempat yang suci, ya.
Beda dengan zikir. Kalau zikir bisa di mana saja. Itu ya. Awas nih. Kalau berdoa itu harus dilakukan di tempat yang suci. Nah, kapan nih ada beberapa waktu, banyak sekali waktu-waktu yang dikabulkan. Dan kemudian ada juga tempat yang dikabulkan untuk berdoa. Ya. Salah satunya itu di depan Ka'bah. Ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit silahkan kalian meminta kepada Allah. Kemudian ketika matahari terbenam. Silahkan meminta kepada Allah. Meminta apa saja. Keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia. Begitu juga di akhirat. Itu yang sangat kita inginkan. Kemudian waktu sepertiga malam. Ya, setengah dua, dari mulai setengah dua, jam 2, setengah 3 sampai menjelang subuh, itulah waktu yang dikabulkannya doa, meminta kepada Allah. Kemudian juga di saat khotib duduk di antara dua khutbah. Ini untuk laki-laki ya. Ketika kalian melihat khotib memberikan khutbahnya, duduk sebentar. Biasanya itu yang seringnya itu setelah barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Nah, dan selanjutnya kemudian khotib duduk sekitar 2 atau 3 detik, kemudian melanjutkan lagi khutbahnya. Nah, di saat khotib sedang duduk, itulah waktu yang mustajab. Minta kepada Allah. Kemudian, ada juga waktu ijabah itu adalah setelah sholat. Kalau kemarin kita belajar zikir setelah sholat, hari ini kemudian dilanjutkan dengan doanya. Jadi bukan hanya zikirnya saja, akan tetapi doanya. Jadi setelah zikir itu lanjutkan dengan doa. Ketika kalian sudah berzikir subhanallah 33 kali, ya, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Ada juga yang menambahkan la ilaha illallah 33 kali, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Doanya kalau memang tidak bisa dengan bahasa Arab, silahkan pakai bahasa Indonesia. Kalau merasa sulit dengan bahasa Indonesia, silahkan memakai bahasa Sunda. Tidak apa-apa. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Mau memakai bahasa apapun. Nah, ini. Jadi ketika selesai sholat, jangan lupa untuk berdoa. Ya. Ada yang mengangkat tangan? Silahkan. Tidak mengangkat tangan? Silahkan. Jadi jangan dipermasalahkan ketika berdoa. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak, silahkan. Ya, ada ulama yang melakukan, ada ulama yang menganjurkan, lakukan. Itu. Salah satunya itu adalah yang tentunya kalian sudah hafal di antara keempat doa ini. Ya, setelah sholat. Baca. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighar. Atau kama rabbayani shaghir. Itu adalah doa untuk ayah dan ibu. Dia mendoakan ayah dan ibu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini adalah doa untuk meminta petunjuk, kemudian ketakwaan kepada Allah, kekayaan kepada Allah, ya, kecukupan. Kemudian Robbi zidni ilman warzuqni fahman, ini pasti juga sudah hafal karena sering dibaca. Jadi bukan hanya ketika akan belajar saja nih, setelah selesai sholat juga ini dibaca. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pemahaman kepadaku. Karuniakan pemahaman kepadaku. Nih, tambah ilmunya, kemudian karuniai tambah juga pemahamannya. Jadi bukan hanya bertambah ilmu, tapi pemahamannya juga. Nah, ini doa yang sapu jagat ya. Sapu jagat ini namanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini pastinya sudah hafal. Ini adalah tugas yang harus kalian hafalkan. Setelah kemarin itu kalian belajar zikir, kemudian lanjutkan dengan doa. Ada doa yang lain silahkan. Ya, boleh silahkan. Jadi tambah lagi doa. Hanya yang 4 ini harus kalian hafalkan. Itu saja pembelajaran kita di pagi ini. Kita lanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.